Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita itu tentang perkembangan Islam pada masa modern. Kemudian subjudul yang akan kita bahas pada hari ini adalah pembaharuan Islam pada masa modern. Pada awal masa pembaharuan, bahwa kondisi Islam secara politis itu berada di bawah tekanan kolonialisme atau penjajahan non-Islam. Pada abad ke-20, Islam memerdekakan negaranya. Nah, di antara negara-negara Islam yang memerdekakan negaranya itu adalah termasuk salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia memerdekakan dirinya pada tanggal 17 Agustus 45, kemudian Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947, Mesir 1952, Irak 1958 Masehi, Syria dan Lebanon pada 1946 Masehi, Malaysia tahun 1957, Brunei Darussalam 1984 Masehi, Uzbekistan, Kirgistan, Kazakhstan, Azerbaijan tahun 1992 Masehi. Negara-negara Islam ini memerdekakan dirinya dari tekanan kolonialisme. Kemudian tokoh pembaharuan Islam pada masa modern. Menjelang awal masa pembaharuan umat Islam di berbagai negara Islam, ternyata telah mengalami kemunduran. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kemunduran umat Islam? Yang pertama, ajaran Islam itu telah tercampur kembali dengan kemaksiatan. Kemudian adanya kelompok umat Islam yang selama hidup di dunia hanya mementingkan urusan akhirat saja, tanpa mereka memikirkan urusan di dunia. Padahal sebelum kehidupan akhirat ada yang disebut dengan kehidupan dunia. Di dunia wal akhirah. Dunia hula, kemudian akhirat dipersiapkan. Dan untuk mempersiapkan akhirat tentunya harus nyaman dulu dengan kehidupan dunia. Kemudian berikutnya, faktor-faktor tersebutlah yang melahirkan seorang tokoh pembaharuan Islam yang kembali menyadarkan umat Islam untuk bangkit dari kemunduran atau dari kelemahan Islam pada masa itu. Lantas siapa saja faktor pembaharu Islam? Di antaranya adalah yang pertama, Rafa'ah Badawi Rafi At-Tahwi. Beliau lahir di Tahta pada tahun 1801 Masehi dan meninggal di Mesir. Apa saja yang menjadi pemikiran pembaharu ajaran Islam? Pertama adalah menyuruh umat Islam agar tidak hanya mementingkan urusan akhirat, tetapi juga memperhatikan urusan dunianya. Kemudian umat Islam harus belajar ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk memajukan diri. Kemudian juga negara yang baik adalah negara yang pandai meningkatkan ekonomi rakyatnya. Kekuasaan raja sangat absolut, sehingga perlu dibatasi oleh undang-undang. Kemudian juga umat Islam harus menguasai bahasa asing sehingga kita bisa menyeimbangkan atau mengimbangi kemajuan-kemajuan negara-negara non-Islam ketika kita memahami bahasa-bahasa asing. Kemudian ulama Islam harus mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan yang modern sehingga tidak boleh tertinggal. Kemajuan teknologi umat Islam pun harus bisa mengimbanginya. Kemudian umat Islam tidak boleh bersikap pasrah dengan keadaan, tetapi tawakal. Tawakal di sini bukan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menyerahkan diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar secara maksimal. Itu. Kemudian berikutnya Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Asadabad tahun 1838 dan wafat di Istanbul pada tahun 1997 Masehi. Apa saja yang menjadi pemikiran pembaharu ajaran Islam? Pertama, Islam adalah agama yang sesuai dengan segala keadaan dan waktu. Islam bukanlah agama yang mengajarkan paham vitalis dan statis. Qada dan qadar Allah sungguhnya sesuatu yang terjadi karena sebab musabab, bukan semata langsung dari Tuhan, sehingga kita tidak pasrah
kepada Allah dengan keputusan Allah, tapi kita harus berikhtiar terlebih dahulu, berusaha secara maksimal. Kemudian berikutnya Muhammad Abduh. Kemudian menurut Muhammad Abduh, faktor kemunduran Islam terjadi pada paham jumud, yaitu paham yang beku, tidak berkembang, statis di kalangan umat Islam, sehingga melakukan pembaharuan di ajaran Islam. Paham fatalis, yaitu bahwa nasib manusia itu secara mutlak ditentukan oleh Allah, sehingga manusia tidak perlu mengubahnya, sehingga hanya pasrah. Berikutnya, umat Islam tidak lagi memfungsikan akal secara maksimal, mereka lebih banyak tunduk dan pasrah terhadap keadaan, sehingga kita bisa pahami untuk pemahaman tentang tawakal itu tidak sesuai dengan pengertian tawakal tadi, hanya pasrah dalam keadaan tetapi tidak berusaha secara maksimal. Kemudian berikutnya Rashid Ridho, menurutnya faktor kemunduran Islam yang terjadi adalah tidak adanya pemikiran ijtihad. Kemudian paham fatalis, mereka beranggapan bahwa nasib manusia sudah ditentukan oleh Allah seperti tadi. Kemudian untuk mewujudkan kejayaan umat Islam perlu menggalang persatuan umat Islam. Berikutnya Sir Syed Ahmad Khan dari India ini. Nah, itu paham-pahamnya bisa dibaca oleh kalian ya. Berisi tentang catatan kronologi pemberontakan dan revolusi India. Kemudian berikutnya Muhammad Iqbal memiliki karya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, yang artinya pembangunan kembali pemikiran agama dalam Islam. Berikutnya pengaruh perkembangan Islam terhadap umat Islam di Indonesia. Kembali lebih spesifik ke negara Indonesia, apa yang menjadi pengaruh perkembangan Islam terhadap umat Islam yang ada di Indonesia adalah pengaruh-pengaruh pembaharuan tersebut. Kita lihat satu, pada tahun 93 murid-murid dari Ahmad Khatib Minangkabau, seorang ulama besar Indonesia di Mekah, kembali dari tanah suci, kemudian menjadi pelopor pergerakan atau gerakan pembaharuan dan akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia. Siapa saja? Ada di antaranya ada Hamka, Jamil Jambek, Ahmad Dahlan, dan Hasyim Asy'ari. Itu ulama besar di Indonesia sebagai pembaharu ajaran Islam di Indonesia. Berikutnya muncul berbagai organisasi yang bersifat keagamaan, politik maupun ekonomi. Di antaranya adalah ada Muhammadiyah, Jamiatul Khair, Al-Irsyad, Persis, NU, Syarikat Dagang Islam, kemudian juga Persatuan Indonesia, Permi, Majelis Islam Ala Indonesia. Itu adalah organisasi-organisasi pembaharu Islam yang ada di Indonesia. Kemudian dengan demikian, tadi adanya para tokoh pembaharu Islam, kemudian lahir organisasi-organisasi Islam, dapat disimpulkan bahwa gerakan pembaharuan yang menyebabkan lahirnya organisasi keagamaan itu pada mulanya bersifat keagamaan, tetapi dengan kondisi seiring masyarakat zaman, kemajuan terjadi, pada saat itu menjelma menjadi sebuah kegiatan politik yang menuntut kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia bisa terbebas dari belenggu kolonialisme. Kemudian apa hikmah bagi kita ketika mempelajari sejarah perkembangan Islam pada abad modern? Orang yang tidak mau mengambil hikmah dari sejarah itu akan mendapatkan kecaman karena mereka tidak mendapatkan sebuah pelajaran apapun dari kisah dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dan ternyata adalah pembaharuan akan memberikan manfaat berupa inspirasi untuk terus mengadakan perubahan-perubahan menjadi lebih efektif dan efisien dalam memajukan ajaran-ajaran Islam sehingga tidak monoton. Kemudian sejarah dikemukakan pula masalah sosial, politik, terdapat pada bangsa-bangsa dan pendiri bangsa terdahulu. Kemudian juga pembaharuan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada setiap pemerintahan di sebuah negara. Kemudian perilaku cerminan penghayatan terhadap sejarah Islam pada masa pembaharuan, apa saja yang mencerminkan penghayatan terhadap sejarah Islam? Satu, dapat menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap yang sabar.